Halo semua, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini kita akan kembali membahas sistem kontrol, di mana pokok pembahasan kita pada video ini adalah auto tuning sistem kontrol PID controller, yang dimana ini digunakan untuk motor DC dan dioperasikan di MATLAB dengan menggunakan Simulink. Nah, kita akan menggunakan PID untuk sistem kontrol pada motor DC. Jika yang pertama kita PWM, kemudian ada PID bagian 1 bagian 2, maka sekarang kita ada pakai auto tuning untuk sistem PID untuk mengontrol motor DC. Nah, namun sebelum kita membahas video lebih lanjut, perkenalan kembali, nama aku Francisco Sitongkir. Aku dari Universitas Diponegoro, jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik dari Fakultas Sekolah Vokasi. Dengan NIM 40040224053 Aku dari kelas KS 3D. Oke. Sama saja untuk alatnya kita menggunakan encoder motor DC, dimana ya ini adalah sensor yang dipasang pada motor DC untuk mengubah gerakan putaran motor menjadi sinyal listrik, sehingga kecepatannya, arahnya, dan posisi putarannya bisa diukur, bisa dipantau, dan bisa dikontrol. Nah, yang pertama ada bagian auto tuning PID pada motor DC, yakni di MATLAB dan Simulink. Nah, auto tuning PID adalah proses atau metode menentukan parameter KP, KI, dan KD, yakni parameter proporsional, integral, dan derivatif secara otomatis berdasarkan respons sistem yang nyata atau pada model yang dibuat. Nah, pada MATLAB yang spesifiknya Simulink, fitur ini tersedia pada PID controller, yakni bagian blok PID yang melalui menu PID tuner. Di sini bisa kita atur nanti auto tuningnya di bagian PID tuner. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ialah memperoleh respons sistem yang cepat, stabil, dan minim error tanpa adanya trial and error manual. Kemudian ada 3 metode auto tuning untuk PID. Yang pertama ada sine stream, di mana metode ini memberikan sinyal masukan berupa gelombang sinus dengan frekuensi yang bervariasi ke dalam sistem. Nah, respons dari sistem ini akan dianalisis dalam domain frekuensi untuk mengidentifikasi karakteristik dinamis seperti gain dan fase. Nah, kelebihannya ini akurat dan cocok untuk sistem yang halus dan juga linear. Namun kekurangannya, proses tuningnya ini bisa menjadi lama, kayak gitu. Kemudian ada superposition, di mana metode ini menggunakan prinsip yang superposisi dengan menyuntikkan sinyal uji kecil ke dalam sistem yang bekerja secara normal. Nah, respon sistem terhadap gangguan kecil itu dianalisis untuk menentukan parameter PID-nya, kayak gitu. Nah, jadi maksudnya adalah saat sistem itu bekerja, nanti respon dari si superposition ini adalah dia bakalan kayak nyuntik sinyal kecil gitu. Kemudian dia tentukanlah parameter apa yang cocok untuk sistem tersebut, parameter PID apa, kayak gitu. P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa, kayak gitu. Nah, kelebihannya ini tidak terlalu mengganggu operasi sistem. Namun kekurangannya ini kurang efektif pada sistem yang sangat non-linear. Kemudian yang ketiga ada PR bias. PR bias ini atau pseudo random binary sequence ini tuh memberikan sinyal binar secara acak, yakni 0 sampai 1, yang kaya frekuensi sehingga sistem dapat diidentifikasi dengan cepat. Nah, kelebihannya itu dia itu cepat dan efektif untuk identifikasi sistem. Namun kekurangannya, respons dari sistem itu cenderung lebih berfluktuasi selama proses tuning itu berlangsung, kayak gitu.
karena ya tadi dia tuh memberikan sinyal binar yang acak, yang frekuensinya juga acak, sehingga sistem itu dapat identifikasi yang cepat. Nah, kemudian perbedaan kontrol PID untuk bagian PID kecepatan dan posisi ini bisa dilihat dari berbagai aspek. Ada karakter sistem, variabel yang dikontrol, kemudian peran integral, risiko, hingga ke pengaplikasian. Nah, untuk karakter sistem di PID kecepatan itu menggunakan integrator alami, sedangkan di PID posisi itu lebih stabil. Kemudian variabel yang dikontrol ialah otomatis PID kecepatan mengkontrol kecepatan dalam 1 rpm, dan PID posisi mengontrol posisi dengan parameter sudutnya. Kemudian peran integral untuk PID kecepatan, peran integral itu sangat penting, sedangkan untuk yang posisi itu lebih kecil dibanding yang PID kecepatan. Kemudian resiko, yang pertama untuk PID kecepatan, dia risikonya mengalami overshoot dan wind up, sedangkan yang PID posisi dia itu overshootnya itu lebih terkendali. Kemudian yang terakhir pengaplikasian, PID kecepatan itu bisa diaplikasikan di conveyor hingga motor DC drive, sedangkan PID posisi bisa diaplikasikan di bagian robot atau aktuator yang presisi. Nah, untuk auto tuning kontrol posisi atau stable system, prosesnya itu ialah motor DC, model motor DC itu posisinya dibuat di simulink, kayak rangkaian itu dibuat dulu. Kemudian PID controller diatur ke mode position control. Kemudian auto tuning dilakukan dengan menggunakan metode yang ketiga metode tadi, yakni sense stream atau superposition atau PRPS. Kemudian respons sudut dari posisi ini diamati. Nah, grafik yang diamati itu apa? Yang pertama ada respons sistem atau respons posisi terhadap waktu, kemudian ada overshoot, kemudian ada settling time, kemudian yang terakhir ada bisa kita lihat steady state error. Sedangkan untuk auto tuning kontrol kecepatan atau integrating system, prosesnya itu kita pertama modalkan dulu motor DC yang kecepatan yang dibuat di simulink. Kemudian PID controller disetting atau di setel sebagai speed control. Kemudian auto tuning dilakukan dengan 3 metode yang sama, seperti yang tadi ada silent stream, superposition, hingga PRPS. Kemudian respon dari kecepatan itu bisa dianalisis. Nah, yang diamati apa? Yang pertama ada respons kecepatan dalam RPM, kemudian ada rise time, kemudian ada overshoot, hingga ke steady state error. Nah, sekarang kita akan masuk ke job filenya. Nah, ini adalah yang diminta untuk dijelaskan. Maka kita nanti ada ini, tadi sudah dijelaskan untuk 3 metode auto tuning, yakni silent stream, superposition, dan PRSP. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga perbedaan kontrol PID yang kecepatan atau integrating dengan posisi atau stable. Dan nanti kita akan masuk ke uji coba auto tuning kontrol posisi dengan 3 metode, yakni tampilkan proses, grafik, dan hasil KPKI dan KD. Juga uji coba auto tuning kontrol kecepatan dengan 3 metode, yakni tampilkan proses, grafik, dan hasil KPKI dan KD. Nah, sebelumnya sama saja kita menggunakan blank model yang sama seperti sebelumnya. Kita gunakan aja yang sama juga, tidak usah buat yang baru, karena nanti Arduino-nya juga sama, kayak hardware settingsnya juga sama, comfortnya juga sama, input pada setiap block-blocknya juga sama. Jadi kita menggunakan blank material yang sama saja. Nah, ini adalah sistem-sistem yang sudah kita buat sebelumnya. Ada block pass filter, ada data time, dan PID display. Ini yang sebelumnya. Sekarang yang ini, sebelumnya ada PID biasa. Sekarang kita masuk ke blok PID discrete. Nah, di sini bagian blok PID
blok PID yang kita masukkan, nanti kita setting kayak gini. Nah, controllernya kita pilih PID, formnya parallel, kemudian sampel time-nya 0,1 dan pilih discrete time ini. Nah, kemudian ini bisa kita setting, atau jika nanti kita buat auto tuning nanti dia jadi ke set sendiri tuh. Kemudian ini sama aja, tapi ini untuk yang main, ini untuk yang saturasi tadi, saturation yang tadi. Nah, sama saja seperti yang kemarin, yang video sebelumnya kita pakai min 255 hingga 255 gitu. Nah, kemudian jangan lupa di bagian hardware ini kita klik connected I/O. Nah, di bagian itu kita pilih yang ini, run with I/O. Nah, ada juga ini simulation passing, bisa juga pakai simulation passing yang lainnya. Jadi nanti kita konsepnya mirip kayak yang si slider tadi. Jadi kita bisa ngatur waktu-waktunya. Misal simulasinya itu per 0,9 atau 0,1 0,1, ini makin kecil makin lambat dan makin besar makin cepat gitu. Nah, ini adalah sistem untuk kontrol PID dengan auto tuning. Nah, ini adalah slidernya, kemudian adalah sistemnya, ada PID, kemudian ada ini, nah ada konstanta, ada tombol on off nya, ada scope, ada display, kayak gitu. Teman-teman bisa mengikuti rangkaian seperti ini. Nah, ada kemudian block auto tuning kontrol posisi stable dengan metode sine stream. Nah, blok parameter closed loop dari auto tuner. Ini adalah blok diagramnya. Itu yang ini tadi, ini. Nah, pilih PID, discrete time, sampai 0,1, terus sampai ini integrator metodenya forward Euler, kemudian target bandwidth-nya pilih 2, target phase margin-nya 60. Kemudian bikin eksperimen, pilih eksperimennya sine stream, kemudian plan type-nya stable karena kita yang punya posisi, kemudian plan sign-nya positive, kemudian oke atau apply boleh. Kemudian ada prosedur auto tuning. Nah, set point itu bebas disetting ke nilai berapa. Kemudian kalau sudah stabil, di on kan, diaktifkan ini. Kemudian tunggu 200 detik lebih atau kira-kira 3 menitan gitu. Kemudian amati hasilnya. Kalau sudah tidak ada apa-apa, maka off kan. Maka nilainya akan terupdate di sini, di display atau nanti di scope bisa dilihat. Kemudian update auto tuning. Nah, di sini kita bisa update PID block ini tuh karena tadi auto tuning, mencari mana nilai yang paling bagus, ini bisa kita update di sini. Sehingga nanti dia ngasih tahu mana yang bagusnya gitu. Jangan lupa di bagian kontrolnya ini pilih yang control action plus perturbation, kemudian data type-nya double, dan ini jangan lupa di checklist clicking update PID block writes turn gains to the PID block connected to U port. Nah, kurang lebih nanti akan menampilkan grafik seperti ini, grafik auto tuning posisi. Kemudian ada kontrol PID kecepatan dengan auto tuning. Nah, kurang lebih dia mirip sama saja, mirip sama saja. Yang bedanya di sini tadi, di sini dia isinya speed, sedangkan si itu tadi isinya ini posisi ENC. Nah, untuk blok auto tuningnya sama aja, tapi yang membedakan karena tadi adalah bagian stable atau posisi, maka sekarang kita berarti jadi integrating atau kecepatan. Untuk kecepatannya signal amplitude-nya 200. Nah, lakukan cara yang sama. Nah, untuk set point-nya itu bebas disetting ke nilai berapa. Kemudian kalau sudah stabil itu bisa dinolkan di yang bagian ini, bagian konstan ini. Jika udah dinolkan, dia mati hasilnya. Kalau udah nggak ada apa-apa, maka di off kan, maka nilai akan terupdate di display dan juga bisa dicek di scope-nya. Nah, ini adalah contoh grafik untuk metode auto tuning kecepatan di MATLAB. Kemudian lakukan percobaan yang lain lagi. Nah, untuk posisi
dan kecepatan dengan metode superposition dan PRPS. Itulah job file nya. Sekarang kita masuk ke dokumentasi kegiatan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kami menyusun sistemnya. Nah, ini kemarin masih project ya, project pada video-video sebelumnya. Kita lewatkan saja. Nah, ini adalah project video-video sebelumnya digunakan di blank module yang sama saja. Nah, ini adalah proses penyusunan rangkaian-rangkaiannya. Baik lagi ada GoTo, ada ini pengoperasian, ada PID pastinya tentunya untuk mengatur kontrol PID-nya. Ada standar, ada display, ada scope. Nah, ini dihubungkan. Nah, perlu diketahui dan teliti bahwasanya ini tidak boleh salah menghubungkan agar sistem jalan. Oke, baik, mohon maaf karena di video ini tidak ada ditampilkan grafiknya seperti apa. Namun kemarin itu didapatkan grafiknya ialah seperti yang tadi. Ini untuk yang kecepatan dan ini untuk yang posisi, gitu. Jadi kalau misalnya kita udah aktifkan auto tuningnya, dia bakalan ngasih tahu salahnya di mana. Ini kan steady state error yang berkepanjangan, nah sampai 200 detik lebih. Kemudian karena dia udah di auto tuning kan, dia bakalan kayak ngasih sinyal dulu, baru dia perbaiki, lalu dia bakal ngasih lah respon yang terbaik kita gimana. Ctrl P, ide nya kayak gimana. Begitu juga dengan si auto tuning sekarang ini. Kalau dia nggak stabil, kemudian setelah 200 detik, setelah waktu yang kita set ke dia bakalan mulai mendeteksi, mulai belajar di mana letak kesalahan, kemudian nanti steady state errornya bisa lebih kecil lagi hingga dia bisa lebih stabil dengan metode auto tuning. Itulah kelebihan dari metode auto tuning ini. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan materi, kekurangan penjelasan pada video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah referensi teman-teman dalam belajar sistem kontrol, khususnya menggunakan MATLAB dan menggunakan Simulink. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rafiq yang telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga saya bisa lebih mengaplikasikan sistem kontrol itu di MATLAB, terkhusus untuk mengoperasikan motor DC. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye.